De Cristiano! Shove it inside. It's Messi! David Calabria mengakui angkernya Stadion Anfield. Liverpool versus AC Milan tersaji pada matchday pertama Liga Champions di grup D Stadion Anfield. The Reds berhasil mengalahkan Milan dengan skor 3-2. Liverpool mampu menekan AC Milan sehingga ia sendiri tidak bisa membalas kedudukan. Tak cuma itu, dukungan fans dari The Reds di Anfield sungguh menjadi pemain ke-12. Hal itu diakui oleh bek kanan Milan, David Calabria, yang benar-benar merasakan kerasnya atmosfer di Anfield. Kami di atas angin ketika mampu unggul dari Liverpool pada salah satu stadion terindah di dunia ini. Kamu tidak mudah memainkan pertandingan di sana, ujar Calabria di situs resmi UEFA. Leicester City bermain imbang 2-2 dengan Napoli pada matchday pertama fase grup C Liga Eropa 2021-2022. Bertanding di King Power Stadium, The Foxes unggul 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Ayoze Perez di menit ke-9 dan melalui Harvey Barnes di menit ke-64. Sayang, Leicester gagal mempertahankan keunggulan usai Napoli menyamakan skor berkat gol Victor Osimhen di menit ke-69 dan gol keduanya Osimhen di menit ke-87. Pada laga lain di grup A, Rangers harus menyerah dari Lyon dengan skor 0-2. Bertindak selaku tim tamu, Lyon membuat skor melalui aksi Karl Toko Ekambi di menit ke-23. Pada menit ke-55, Lyon memperbesar skor setelah pemain belakang Rangers, James Tavernier, mencetak gol bunuh diri. Skor 2-0 untuk Lyon bertahan hingga laga bubar. Hasil pertandingan lain, Monaco menang 1-0 atas Sturm Graz. PSV imbang 2-2 dengan Real Sociedad, Galatasaray menang 1-0 atas Lazio, dan West Ham menang 2-0 atas Zagreb. Tersisih dari Chelsea, Timo Werner akan kembali ke Jerman. Werner pertama kali mendarat di Chelsea pada tahun lalu. Namun, sejauh ini Werner mengklaim kesulitan beradaptasi di Chelsea. Alhasil, dia mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak. Bild mengklaim bahwa Werner kemungkinan besar akan cabut dari Chelsea. Ia ingin kembali ke Jerman tahun depan. Laporan itu berpotensi bahwa Werner akan kembali ke Jerman untuk bergabung dengan Borussia Dortmund, karena Dortmund saat ini sedang berburu striker baru mereka, mempersiapkan kepergian Erling Haaland tahun depan. Werner yang sudah teruji di FC Leipzig menjadi opsi yang bagus untuk Dortmund. Leon Goretzka mengakhiri spekulasi masa depannya usai menandatangani perpanjangan kontrak dengan Bayern Munchen hingga 2026. Ia sempat dikabarkan bakal meninggalkan Allianz Arena pada bursa transfer musim panas kemarin dengan Manchester United muncul sebagai peminat utama. Namun dia menegaskan komitmennya pada juara Bundesliga selepas menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun ke depan. Pembicaraan perpanjangan kontrak Ansu Fati dengan Barcelona dikabarkan sedang berlanjut. Sang agen Jorge Mendes dilaporkan mendatangi markas Barcelona pada Kamis untuk membicarakan kontrak kliennya. Pertemuan kedua kubu diharapkan dapat mencapai kesepakatan soal masa bakti Ansu Fati yang merupakan pemain jebolan La Masia. Terlepas dari semua pergolakan yang terjadi di Barcelona dalam beberapa bulan terakhir, Fati bertekad akan tetap berada di klub. Setelah rilis ringkasan hasil survei para penggemar, FIFA mendapatkan dukungan untuk rencana pertandingan Piala Dunia 2 tahunan. FIFA menggunakan perusahaan riset olahraga Jerman, Iris, dan perusahaan survei YouGov. Hasilnya, 15.000 responden mengungkapkan minatnya pada sepak bola dan Piala Dunia FIFA. Dari survei riset pasar yang lebih luas melibatkan 23.000 orang di 23 negara dan 6 konfederasi organisasi, mayoritas dari mereka yang disurvei menyukai pertandingan yang lebih sering. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, memperbarui peringkat dunia pada Kamis tanggal 16 September. Perubahan terjadi di posisi 3 besar. Timnas Inggris yang sebelumnya berada di urutan keempat sejak April 2019 naik ke peringkat ketiga. Adapun Belgia masih menjadi tim nasional nomor 1 dunia, disusul oleh Brazil di urutan kedua. Sementara itu, Indonesia turun 1 peringkat menjadi urutan 175 dengan jumlah poin 957,5.
Di tengah kekurangan pemain belakang, Tottenham Hotspur dilaporkan akan mendapatkan 2 pemain di sektor pertahanan menjelang pertemuan Liga Inggris melawan Chelsea pada Minggu 19 September. 2 pemain itu adalah Davinson Sanchez dan Christian Romero, yang pada laga pekan lalu terpaksa absen karena menjalani karantina. Sanchez dan Romero bersama dengan pemain Amerika Selatan yaitu Giovanni Lo Celso semuanya akan kembali ke Inggris tepat waktu untuk menghadapi The Blues meskipun mereka hanya memiliki waktu 24 jam untuk beradaptasi. Juru taktik Liverpool, Jurgen Klopp, dikabarkan telah meminta manajemen klub agar memboyong penyerang Habib Goiri. Klopp merasa amunisi lini depannya masih kurang. Klopp menjadikan pemain berusia 21 tahun tersebut sebagai target utamanya. Namun demikian, tak diketahui kapan manajer asal Jerman itu ingin mendatangkan Goiri. Apakah musim dingin nanti atau musim panas tahun depan? Liverpool bukan klub pertama yang disebut mengincar Amini Goiri. Sebelumnya, pemain asal Prancis itu diminati oleh Real Madrid. Mantan striker Atletico Madrid, Radamel Falcao, pada awal bulan ini bergabung dengan klub Liga Spanyol, Rayo Vallecano, dengan status bebas transfer. Yang kemudian turun menjadi pembicaraan adalah pilihan nomor punggung Falcao di Vallecano. Jika biasanya ia memakai nomor punggung 9 yang juga identik sebagai posisinya seorang penyerang, Falcao kini terindikasi pakai nomor punggung 3. Hal itu terlihat dari laman resmi La Liga di bagian skuad Rayo Vallecano. Pada sektor pemain depan, ada Falcao yang belum memiliki foto profil dengan nomor 3. Dilansir dari Sportsmall, klub Serie A, Juventus, masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa Gabriel Jesus. Si nyonya tua diberitakan akan mencoba merekrut sang pemain di tahun 2022 nanti. Juventus makin jatuh hati melihat penampilan Jesus bersama Manchester City. Juventus akan mendekati lagi agar sang striker demi bisa membujuknya agar mau pindah ke Turin. Juventus berharap agar sang striker mau bergabung paling cepat di bulan Januari 2022 mendatang. Mantan bintang Inter Milan, Diego Milito, mengecam kepindahan Romelu Lukaku ke Chelsea musim panas ini. Milito menyesalkan kepergian Lukaku, apalagi pemain 28 tahun itu tampil bagus bersama Chelsea dengan sudah membukukan sebanyak 4 gol dalam 4 laga di semua ajang. Ada satu hal yang seharusnya tak pernah Anda lakukan, membuat janji yang tidak bisa Anda tepati. Milito mengklaim bahwa pendukung Inter pasti banyak yang sakit hati atas sikap Lukaku yang memilih meninggalkan Inter setelah meraih Scudetto musim lalu. Kylian Mbappe tengah menjadi buruan nomor 1 Real Madrid seiring kontraknya akan berakhir Juni tahun depan. Namun, Direktur Olahraga PSG, Leonardo meyakini Kylian Mbappe akan tetap bertahan dan memperpanjang kontraknya. Leonardo optimis Mbappe tidak akan hengkang dari PSG karena memiliki hubungan yang sangat dalam. Madrid sendiri sebenarnya sudah memberikan penawaran kepada PSG dan Mbappe pada jendela transfer musim panas kemarin, namun ditolak oleh Paris Saint-Germain. Media kenamaan Italia, Tuttosport, telah merilis daftar 40 pemain muda calon penerima penghargaan Golden Boys 2021. Penghargaan yang untuk pertama kali digelar pada 2003 ini memunculkan pemain-pemain muda berbakat dalam dunia sepak bola. Bintang muda tahun ini yang masuk 40 besar diantaranya adalah Pedri dan Eric Garcia yang merupakan pemain Barcelona, Eduardo Camavinga dari Madrid, Bukayo Saka dari Arsenal, George Bellingham dari Dortmund, Jamal Musiala dari Bayern, dan 40 calon nantinya akan dipangkas menjadi 20 pada bulan depan. Mesut Ozil mengakhiri puasa golnya di kompetisi antar klub Eropa di laga Eintracht Frankfurt versus Fenerbahce di Frankfurt Arena pada Jumat 17 September dini hari waktu Indonesia Barat. Ozil yang memperkuat tim Turki mencetak gol meski laga harus berakhir imbang dengan skor 1-1. Ini merupakan gol pertama Ozil di kompetisi antar klub Eropa sejak terakhir kali pada tahun 2018. Saat itu Ozil yang masih membela Arsenal membuat 1 gol dalam kemenangan 4-2 atas Force Club Poltava di Liga Eropa. Ex-back MU Rio Ferdinand mengungkapkan bahwa trio MNM melembab. Penyebabnya karena Mbappe terlalu egois. Menurut Ferdinand, Mbappe hanya ingin menunjukkan kualitas dirinya kepada Messi. Saya percaya bahwa saat Messi datang ke PSG, Mbappe akan mengatakan saya harus menunjukkan kepada Messi tentang siapa saya, ucap Ferdinand.
Mantan kapten tim Setan Merah itu juga menyebut kalau duet Messi dan Neymar sudah tidak seperti saat di Barcelona. Fans Atletico Madrid masih belum bisa menerima kembali kehadiran Antonio Griezmann saat tim kesayangannya menghadapi FC Porto pada laga Liga Champions di Wanda Metropolitano. Rasa dendam dan kecewa terhadap Griezmann yang sempat meninggalkan Atletico dengan pindah ke Barcelona menjadi alasannya. Saat Griezmann masuk sebagai pemain pengganti di laga versus Porto, para fans justru meneriaki nama Griezmann dengan nada tidak senang. Tak semua supporter Atletico senang Griezmann kembali ke klub. Bahkan ada yang sampai meminta kepada Joao Felix agar menciderai Griezmann. Insiden itu terjadi ketika Felix meninggalkan pusat latihan Atletico pada Kamis 16 September waktu setempat. Saat dia menyapa supporter, seorang fans menyodorkan permintaan yang mengejutkan. "Joe, tolong ciderai Griezmann, seakan-akan kamu tidak sengaja." Reaksi Felix langsung berubah setelah mendengar komentar dari fans tersebut. Felix langsung membela Griezmann dan ia pun meminta fans untuk menghormati Griezmann.